Saya sudah berulang kali mengatakan kepada Pak Menteri Agama, dan inilah Menteri Agama yang saya kira Menteri Agama yang toleransi dan damai tinggi terhadap minoritas. Nah, mohon Pak Menteri Agama agar situasi seperti ini dikondusifkan. Itu urusan Menteri Agama, kenapa rakyat marah? Nggak usah takut. Dan jangan mundur sedikit pun dengan kaum kadrun itu, kaum Islam Sontoloyo itu, Pak. Waduh, itu bikin gaduh itu. Oleh sebab itu saya itu bikin banyak orang marah. Oleh sebab itu saya minta kepolisian itu segera menyelidiki itu, dan kalau bisa segera ditutup akunnya, karena kabarnya belum ditutup sampai sekarang ya. Jadi itu meresahkan dan provokasi untuk mengadu domba antar umat. Saya ingatkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 69 yang diperbarui dari Undang-Undang PNPS Nomor 1 Tahun 65 yang dibuat oleh Bung Karno tentang penodaan agama. Itu mengancam hukuman tidak main-main, lebih dari 5 tahun hukumannya, yaitu barang siapa yang membuat penafsiran atau memprovokasi dengan penafsiran suatu agama yang keluar dari penafsiran pokoknya. Saya dukung sekali. Bahkan jangan sekedar mengatur suara azan, bahkan kalau perlu Pak, 300 ayat yang menjadi pemicu hidup intoleran, pemicu hidup radikal dan membenci orang lain karena beda agama, itu di skip atau direvisi atau dihapuskan dari Al-Quran Indonesia. Ini sangat berbahaya sekali. Kita boleh berbeda pendapat, tetapi jangan menimbulkan kegaduhan. Itulah sebabnya dulu, karena dulu banyak orang begitu di tahun 60-an itu, Bung Karno membuat PNPS Nomor 1 Tahun 65 yang mengancam siapa yang menodai agama lain jangan dihajar oleh masyarakat tapi bawa ke pengadilan. Ini kan sudah mulai masyarakat nih sudah berpikir, ini orang ini siapa, di mana tempatnya. Mari kita jaga kerukunan umat beragama. Kita tidak tidak akan melarang orang berbicara, tetapi jangan memprovokasi hal-hal yang sensitif seperti itu. Terima kasih. Pendapatnya ngeri-ngeri sedap ya. Jadi untuk Indonesia yang masih bicara mengenai kehidupan yang tidak sekuler ya, memang sedapat mungkin lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jadi tidak mengurus soal-soal keyakinan orang lain, apalagi sampai meminta Kementerian Agama Republik Indonesia itu menghapus 300 ayat Al-Quran. Tidak mungkin di Republik ini tiba-tiba merealisasikan cabut atau hapus 300 ayat di dalam Al-Quran. Memangnya undang-undang main cabut-cabut. Pendeta Saifuddin, Mahfud MD itu bikin gaduh. Dilansir dari FIFA, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD meminta Polri agar mengusut pria yang mengaku pendeta bernama Saifuddin Ibrahim. Pria kontroversial itu ingin Menteri Agama atau Menakiyakut Holil Komas menghapus 300 ayat di dalam Al-Quran. Mahfud menegaskan Saifuddin sudah membuat gaduh dan memantik kemarahan banyak orang. Dia juga menyinggung kabar akun media sosial Saifuddin yang juga belum ditutup. Waduh, itu bikin gaduh, bikin banyak orang marah. Oleh sebab itu saya minta kepolisian segera menyelidiki itu, dan kalau bisa segera ditutup akunnya, karena kabarnya belum ditutup sampai sekarang, kata Mahfud dalam YouTube Kemenko Polhukam yang dikutip. Dia menyoroti ucapan Saifuddin diduga penistakan agama karena membawa 300 ayat Al-Quran agar dihapus. Menurutnya, yang bersangkutan diduga menafsirkan atau memprovokasi antar umat beragama dengan pernyataannya. Ajaran pokok di dalam Islam itu Al-Quran ayatnya 6.666. Tidak boleh dikurangi. Misalnya disuruh dicabut 300. Itu berarti penistaan terhadap Islam, jelas Mahfud.
Mahfud mengingatkan agar dalam berpendapat tak perlu melontarkan ucapan kontroversial yang berujung gaduh karena provokatif. Namun ia mengimbau agar masyarakat tak terpancing dan menyerahkan kasus tersebut ke aparat penegak hukum. Mari kita jaga kerukunan umat beragama. Kami pemerintah tidak melarang orang berbicara, tapi jangan provokasi hal-hal yang sensitif, tutur Mahfud. Dalam video yang viral di media sosial, Saifuddin meminta Menak Yakut untuk menghapus 300 Al-Quran yang dicetak di Indonesia. Dia menyanjung Yakut sebagai Menteri Agama Toleransi dan damai tinggi terhadap minoritas. Dia minta Yakut tak usah takut dengan pihak-pihak yang menentangnya. Alasannya karena Yakut punya tentara Banser di seluruh Indonesia. Saifuddin menyebut 300 ayat Al-Quran itu pemicu hidup intoleran dan radikal. Bahkan kalau perlu Pak, 300 ayat yang menjadikan hidup intoleran, pemicu hidup radikal itu direvisi atau dihapuskan dari Al-Quran Indonesia. Ini sangat berbahaya sekali, ujar Saifuddin dalam video yang beredar di media sosial. Tentunya ini sangat-sangat berbahaya kalimat ini, kawan. Karena bagi saya di negeri ini, kalau saya boleh berbicara, saya tidak mengenal, ya ini pribadi saya tidak mengenal apa itu mayoritas maupun minoritas. Yang saya tahu adalah negara Indonesia yang memiliki rakyat 200 juta lebih, yang mana rakyat Indonesia ini berasal dari berbagai suku, ras, etnis, golongan, agama yang diakui di Indonesia, bahwa kita adalah satu kesatuan sebagai anak bangsa Indonesia. Jadi bagi saya pribadi, saya tidak mengenal apa itu mayoritas, apa itu minoritas. Yang jelas kita adalah anak bangsa Indonesia. Jadi tolong saudara-saudaraku mulai menghilangkan istilah-istilah mayoritas dan minoritas. Itu saran saya. Yang kedua, jangan lagi membahas pondok pesantren dengan gereja. Ini bisa orang salah persepsi. Ya, pondok pesantren adalah tempat belajar. Gereja tempat ibadahnya umat Kristen. Nah, ini tidak bisa disamakan. Apakah itu terorisme? Itu kan yang mengancam, bukan hanya dari manapun. Karena di dalam Islam itu tidak mengajarkan apa itu terorisme, tidak. Jadi tolong ya Bapak ini klarifikasi lah ini berbahaya ini ucapan Bapak ini ya. Bisa memecah belah persatuan. Di sini kami tetangga baik-baik saja, di sini kalian aja yang ribut di sana itu. Ya di tempat saya ini di perumahan LBS 2 Cibitung, ya umat Muslim, ada umat Kristen, ada di sini. Tidak ada ribu-ribu pertentangkan masalah-masalah begini. Kalian-kalian lain yang suka membuat suatu pernyataan yang akhirnya membuat ramai, apalagi mengatakan dari pondok pesantren lah. Banyak nanti yang tidak senang, apalagi yang punya pondok pesantren. Kalaupun ada satu dua yang menyimpangnya, itu aja yang dibenahi, bukan rata-rata dianggap semuanya seperti itu, tidak baik. Ya mudah-mudahan Bapak ini menyadari bahwa kalimatnya bisa memprovokasi banyak orang. Apalagi dia ikut istilah